Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, akhirnya aku akan nge-review ini salah satu lip product dari brand Thailand. Jadi dulu udah banyak banget yang minta aku review karena memang waktu itu ngehits banget nih, yaitu dari brand Katy Doll. Dulu sih ini sempat famous karena ada drama dari Thailand yang Together series sama Still Together yang dibintangi oleh Bright dan juga Win Min Tai Win. Mungkin kalian udah tahu ya kalau kalian salah satu fansnya. Setelahnya mereka kayak jadi brand ambassador dari Katy Doll ini, atau sebelumnya aku nggak tahu ya. Pokoknya pas booming-boomingnya tuh waktu itu. Jadi banyak banget dari kalian yang minta aku review, tapi memang aku tuh kayak nggak nemu gitu official store di Indonesia. Aku sempat nyari-nyari di toko oranye, toko hijau, dan toko biru, itu nggak ada semuanya. Dan akhirnya sih ini kemarin ada beberapa lagi yang minta aku untuk review. Sebenarnya ada dua varian lip tint ya. Di sini yang akan aku review pertama kali adalah yang mini lip and cheek nude matte-nya yang seperti ini. Packagingnya emang kayak dari kertas seperti ini, dan di tengahnya barulah nih untuk packaging dalamnya. Lip produknya seperti ini untuk bentuknya. Sesuai namanya, mini, kecil banget. Dan waktu aku lihat warna-warnanya itu kayak, warnanya kayaknya kok agak kurang natural gitu untuk tipe skin tone orang Indonesia. Jadi aku membeli beberapa aja yang menurut aku semoga aja warnanya tuh bakal masuk gitu di skin tone kita. So kalau misalnya kalian penasaran dan udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, maybe yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa ya, aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Seperti yang bisa kalian lihat tadi, ini tuh dia kayak kertas yang tebel gitu. Terus lip produknya ada di tengah. Aku akan kasih tunjuk ya yang masih belum aku ambil tadinya kayak gitu. Dan ada lapisan plastiknya, cuman kita masih bisa lihat tuh untuk lip produknya. Di bagian depan pastinya ada nama produknya, Katy Doll Mini Lip and Cheek Nude Matte. Yang kalau dilihat dari namanya kan dia nude matte ya. Aku pikir awalnya bakal natural-natural gitu warnanya. So ya, nanti kita akan lihat warnanya seperti apa. Ada nama shade-nya di sini, terus gambar bibir gede banget yang kesannya tuh smooth gitu bibirnya. Masih ditambah gambarnya Win Min Tai Win dong di sini. Ya, dari tadi aku kayak gini tuh kayak agak grogi gitu loh karena kan dia ngarahnya ke kita ya kalau misalnya aku lihat kayak gini. Udahlah nggak jelas banget. Terus kita juga bisa langsung lihat nih untuk beberapa klaim produknya. Yang pertama pigment rich, menurut aku sih itu kayak nanti mungkin warnanya intense pigmented gitu ya. Terus natural mineral water, mungkin ini adalah kandungan skincare yang terkandung di dalamnya, kayak mineral water yang alami. Udah gitu protective film against pollution, jadi dia bisa melindungi dari polusi kayak radikal bebas gitu ya. Dan sebenarnya sih ini ada gambar-gambarnya juga, keterangan-keterangan yang disebut di atas itu mungkin ya, aku nggak ngerti karena pakai bahasa Thailand. Udah gitu di bagian belakangnya ini kalau aku lihat ada klaim produknya, nanti aku akan bahas setelah diaplikasikan di bibirku. Udah gitu cara pengaplikasiannya, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan ingredientsnya. Pastinya akan aku zoom di situ ya kalau misalnya kalian penasaran ingredientsnya apa-apa aja. Terus untuk netonya, karena memang ini mini, itu sekitar 2,1 gram. Kemarin aku beli di All Shop tuh harganya 38 atau 36 ribu. Nanti akan aku tulis aja linknya di kolom deskripsi untuk tahu harga terupdate-nya berapa. Dan BTW aku masih penasaran untuk brand Katy Doll ini bener ada official store-nya nggak sih di Indonesia? Karena aku cari-cari belum nemu. Kalau misalnya kalian ada yang tahu, bisa infoin ya dengan komen-komen di bawah. Dan untuk lip produknya ini tertera di sini expiry date-nya sampai di tahun 2024. Cuman setelah dibuka tuh dia hanya bisa dipakai selama 1 tahun aja, aka 12 bulan. Jadi seperti normalnya di produk pada umumnya ya. Dan lanjut, sekarang aku akan bahas nih untuk packaging dalamnya. Kayak gini, bener-bener mini dan imut. Di bagian bawahnya dia doff bening gitu, tapi kita masih bisa lihat nih samar-samar untuk shade-nya. Dan di bagian atasnya ini warna-warni menyesuaikan dengan shade-nya. Yang unik di sini, di bagian atasnya tuh ada nama shade, tapi kayak ditempelin lope-lope gini loh. Ini belum ada sih sepertinya ya di lip tint atau lip product yang ada di Indonesia, masih jarang-jarang kayak gini. So menurut aku lucu dan beda aja sih. Di bagian bawahnya ada netonya, terus masa berlakunya, sama nggak ada lagi, udah itu aja. Terus untuk di bagian sini juga tertera nih nama produknya, Katy Doll Mini Lip and Cheek Nude Matte. Untuk keterangan yang lainnya seperti expiry date-nya ini nggak tertera di sini ya. Dan langsung aja sekarang aku akan swatch satu persatu dari 4 varian warna yang udah aku beli.
Tapi sebelumnya aku mau kasih tunjuk dulu nih aplikatornya seperti apa. Ternyata ini aplikatornya mirip lip tint Korea atau lip gloss yang di Indonesia ada juga sih yang kayak gini. Jadi dia itu cukup lancip di ujungnya, udah gitu ada sisi cekungnya gitu. Biasanya sih ini menyesuaikan bentuk bibir ya, jadi nanti memudahkan untuk pengaplikasian di bibirnya. Di sini langsung tercium nih untuk wanginya. Dia tuh wanginya bener-bener wangi strawberry banget. Ini buah strawberry, bukan permen strawberry tapi buahnya. Jadi kayak enak banget, seger, kayak kita kalau lagi ngemil strawberry gitulah pokoknya untuk aromanya ya. Jujur kalau aku untuk bebauan kayak gini nggak masalah, apalagi kalau baunya seger, aku suka sih. Untuk shade pertama yang bakal aku swatch, ini yang aku beli 03 Punch Me. Waktu di swipe di tangan aku, ini teksturnya tuh kayak semacam velvety yang lembab gitu. Udah gitu warnanya cukup pigmented. Cuman ada tapinya nih, kelihatan di situ warnanya tuh kayak warna-warna pink peach yang cukup terang ya. So, langsung aja aku akan pakai diaplikasikan di bibir aku. Rasanya bener-bener super lembut banget waktu dipakai di bibir. Udah gitu coveragenya bagus dong. Ini aku belum celup lagi ke tempatnya, tapi dia sudah bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Padahal ini warnanya cukup terang. Dan di sini sih bisa dibilang dia finishnya velvety matte yang waktu dikatupkan bibirku tuh tapi kayak nyaman aja gitu karena bibir masih berasa lembab. Hasilnya seperti ini dipakai full lips di bibir aku, bisa dibilang sih sebenarnya ini masih cocok ya, tapi karena warnanya agak keterangan, jadi memang kurang favorit buat aku. Apalagi kalau misalnya kulit kalian sawo matang, aku rasa pakai ini sih bakal terlalu gonjreng sih menurut aku. Jadi akan lebih cocok untuk tipe kulit yang yellow atau light skin tone. Cuma lagi-lagi kalau misalnya kulit kalian sawo matang atau lebih gelap dari aku tapi pede nih pakai warna kayak gini sih nggak masalah banget ya. Ke warna yang kedua, aku sih berharapnya nanti warnanya bakal natural ya. Semoga aja nih 04 Sun Peach. Waktu di swipe di tangan aku, yes, pupus sudah kenaturalan yang aku harapkan. Karena ini warnanya tuh orange yang gonjreng gitu. Padahal peach kalau di tipe-tipe lip produk lokal kan biasanya yang agak soft, tapi ini bener-bener terang warnanya. Langsung aja akan aku pakai di bibir aku, masih sama dengan yang pertama tadi, walaupun ini warnanya terang, tapi coveragenya cukup bagus. So, hasilnya bener-bener di bibir tuh velvety lembut yang smooth. Bisa menyamarkan tuh garis-garis bibir aku yang banyak, jadi terlihat lebih ngeblur. Dan biasanya tipe yang melembabkan kayak gini akan cocok juga ya buat kalian yang punya tipe bibir kering. Hasilnya kayak gini waktu dipakai di bibir aku memang masih oke, fresh. Cuma lagi-lagi ini terlalu gonjreng buat aku. Sepertinya aku tahu sih kenapa warnanya kayak gini. Karena kan ini dari brand Thailand, orang-orang Bangkok itu kan biasanya kayak putih-putih gitu kan ya. Jadi aku rasa memang akan cocok nih pakai yang model-model warna kayak gini, bakal terlihat fresh. Coba deh kalian komen-komen di bawah, ada yang suka nggak sih warna seperti ini? Dan karena memang ini velvety yang masih melembabkan, waktu aku coba katupkan di tangan, dia masih transfer, tapi nggak terlalu banyak sih di situ, tipis. Karena memang kan finishnya tuh nggak terlalu yang banyak banget, agak powdery sih menurut aku. Warna yang ketiga di sini yang bergambarkan Win Mentai Win ya, yaitu 05 Twin Orange. Nah, ini warna orange-nya malahan agak beda nih dari orange-orange pada umumnya. Karena menurut aku ini orange tapi kayak ada percampuran dengan kecoklatannya gitu. Jadi nggak yang bener-bener gonjreng banget. So, ini kabar baik, akhirnya kita menemukan warna yang cukup warm ya untuk tipe kulit orang Indonesia. Karena sepertinya ini akan cocok untuk semua skin tone. Dipakai full lips kayak gini sih hasilnya masih lumayan natural. Jadi kayaknya dari semuanya sih baru ini yang aku lihat bener-bener kayak nude yang warna natural gitu ya. Mungkin itulah kenapa ini jadi favorit Win Mentai Win. Kita nggak tahu. Yang pasti dipakai di bibir aku ini kayak lebih peachy brown yang soft gitu. Jadi aku rasa nih kalau buat daleman ombre juga bakal cakep nih. Tenang, nanti aku akan aplikasikan juga dalam versi yang ombrenya, cuma dipakai di dalamnya. Karena kalau dipakai full seperti ini kan aku bisa tes ya coveragenya seperti apa. Dan di warna Twin Orange ini sama dengan yang lain, coveragenya masih bagus, rasanya masih nyaman, dan pastinya cakep untuk warnanya. Warna yang terakhir yang akan aku swatch ini adalah 08 Brownie Red. Sesuai dengan namanya, ini sih kalau aku lihat warnanya tuh memang coklat, tapi kayak ada merah pinkisnya gitu. Jadi nggak yang bener-bener coklat gelap ya. Pas diaplikasikan di bibir aku karena warnanya cukup bold, jadi nggak usah dipertanyakan untuk coveragenya, pastinya akan lebih bagus. Udah gitu hasilnya ternyata nggak yang segelap itu ya.
Warnanya cukup unik karena aku jarang menemukan warna kayak gini nih. Yang pastinya dia warnanya tone down, warm, dan akan cocok nih untuk semua tipe kulit orang Indonesia. Kalian tinggal pilih aja misalnya mau lebih natural pakai tipis-tipis di bagian dalam bibir, tapi kalau misalnya lagi mau ke acara formal atau yang acara malam dipakai full lip sih, ini cocok menurut aku. So yap, itu tadi ya untuk swatches keempat warna yang aku beli dari Katy Doll Mini Lip and Cheek Nude Matte Tint. Khusus di videoku kali ini sih aku mau buat untuk di swatches di bibir dulu ya. Kalau misalnya nanti cukup tahan lama, aku rasa akan bagus juga nih dipakai sebagai blush. Kira-kira dari keempat warna yang udah aku swatch, kalian paling suka yang mana? Komen-komen di bawah. Kalau aku pastinya udah ketahuan ya, tadi apa yang aku suka adalah pilihan dari Win 05 Twin Orange. Udah gitu yang kedua 08 Brownie Red, dipakai ombre sih aku rasa akan cakep. Dan seperti janji aku yang tadi, aku akan kasih tunjuk juga variasi semua warnanya kalau dipakai ombre. Dan sekarang aku masuk ke kesimpulan, akan aku bandingkan dengan klaim yang ada di sini. Di sini pakai bahasa Inggris, jadi aku akan terjemahkan sebisa aku ya. Dia ngeklaim di sini dia akan membuat kenyamanan di bibirmu dan juga di pipi. Udah gitu teksturnya itu soft, lightweight, dan juga pigment rich. Jadi kalau menurut aku bisa dibilang sih memang teksturnya tuh tadi soft, lembut banget. Karena kan memang model yang velvety matte gitu ya. Finishnya di bibir aku juga bisa ngeblurin tuh tekstur bibirku. Pokoknya ini mirip punyanya Peripera tuh yang ink velvetnya yang aku suka. Dia bener-bener kayak membuat bibir smooth, udah gitu masih nyaman juga. Dan aku rasa bakal cocok di tipe bibir yang kering. Dan bisa dibilang memang ringan ya, karena ini waktu aku katupkan, setelah ngeset kayak gini sih kayak nggak kerasa ada apa-apa gitu di bibir aku, nyaman banget. Terus disebutkan juga di sini mengandung natural mineral water dari Jeju Island, Kepulauan Jeju, yang di sini bisa membuat bibir ataupun pipi itu tetap berasa lembab, with magnolia extract yang bisa membuat glowy yang natural gitu. Kalau aku lihat sih sebenarnya di bibir aku kalau dibilang glowy nggak glowy ya, dia kayak lebih ke powdery matte velvet kayak gitu untuk finishnya. Tapi memang bener nih, kondisinya sampai sekarang masih cukup melembabkan bibir aku, nggak berasa yang kering sama sekali. Di sini juga menyebutkan percampuran dari Tsubaki dan chamomile extract. Ini menjadi sign-nya tuh kayak berry gitu. Tapi seperti yang aku bilang tadi, ini berry-nya sih kalau di aku kayak strawberry. Bener-bener wangi buah strawberry untuk wanginya sih. Jadi kayak seger aja. Buat kalian pecinta strawberry pasti akan suka ya. Udah gitu ada lagi nih, apa nih yang terakhir? Get the flawless beauty anytime, anywhere with the compact and portable lipstick. Jadi kayak mendapatkan flawless beauty anytime and anywhere, karena memang kalau di pipi sih aku belum coba ya, cuman di bibir aku memang kelihatannya tuh smooth aja. Jadi kayak masih nyaman dan lembut di bibir aku. Dan di klaimnya ini ternyata nggak menyebutkan tentang ketahanannya. Jadi langsung aja ya, sekarang aku akan tes untuk makan makanan yang cukup berminyak. Lengkapnya bisa kalian lihat di videoku yang berikut ini. Oke, ini aku udah selesai makan ya. Tadi memang cukup berminyak karena aku ngemil-ngemil juga. Dan hasilnya seperti ini di bibir aku. Jadi untuk di bagian tengah bibir tuh sebenarnya sudah cukup banyak hilang. Tuh kalian bisa lihat ya perbedaan warnanya. Jadi dia nggak ada stain-nya gitu. Langsung kelihatan warna asli bibir aku. Cuman di pinggirannya itu nggak yang bener-bener langsung hilang banget gitu loh.
masih ada tuh sisa banyak, apalagi di bagian atas bibirnya. Kalau aku lihat sih masih bagus. Itu bisa dibilang sih untuk makan makanan yang nggak terlalu berminyak, aku rasa masih cukup tahan. Tapi untuk makan makanan yang cukup berminyak, dia memang nggak tahan lama ya. Udah gitu tadi agak transfer gitu, kalau misalnya kena minyak, kena air, dia tuh transfernya agak banyak. Tadi di makanannya kalian juga udah lihat ya. Jadi kalian perlu hati-hati aja nih kalau pakai ini misalnya makan yang terlalu berminyak. Bisa juga kalian bawa aja nih di tas buat touch up nantinya. So buat aku sih untuk Katy Doll Lip Cheek Nude Matte ini sih dengan harga 30 ribuan masih cukup nyaman dipakai di bibir. Udah gitu akan cocok buat kalian yang punya tipe bibir kering, bibir gelap karena coveragenya bagus. So masih cukup worth to buy ya buat kalian coba dan beli. Tapi kalau misalnya kalian suka lip produk yang tahan lama, aku rasa ini bukan buat kalian karena akan hilang nih kalau kena makan makanan yang cukup berminyak. Dan ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja, kalian mencari lip produk yang tipe modelnya seperti apa. So itu tadi ya, udah selesai review dari produknya Katy Doll yang Lip and Cheek Nude Matte-nya. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan kalau misalnya kalian mau nih aku nge-review juga lip tint-nya yang satunya, kalian bisa komen-komen di bawah. Sampai ketemu lagi, bye!